Selamat datang di channel ini, Sahabat Misteri. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Sahabat misteri, kali ini kita akan bercerita tentang Nyi Blorong dan tumbal pesugihan. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena kita akan membahas misteri lebih dalam lagi. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya.
Nyi Blorong awalnya merupakan sosok siluman ular yang melakukan pertapaan selama ribuan tahun. Nyi Blorong akhirnya oleh Nyi Roro Kidul diangkat menjadi abdi kinasih serta panglima dari pasukan ular yang berjumlah ribuan yang berada di sepanjang pesisir dari pantai selatan Pulau Jawa. Nyi Blorong merupakan pengikut setia dari Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Blorong konon selain dikenal sebagai panglima perang Kanjeng Ratu Kidul, juga lekat dengan kisah pesugihan. Tidak sedikit cerita yang mengisahkan para pencari pesugihan meminta kekayaan dari sosok yang berparas cantik dan bertubuh setengah ular itu. Mengenai kisah ini, banyak sekali versinya. Dikisahkan mengenai versi kelahiran Nyi Blorong yang diakui anak Kanjeng Ratu Kidul, hingga akhirnya dikenal dengan cerita pesugihannya. Konon Nyi Blorong menetas dari sebuah telur yang dititipkan kepada seorang pertapa bernama Ki Ageng Tambir di goa yang sekarang disebut Karang Bolong di Pelabuhan Ratu. Kala pertapa itu Ki Ageng Tambir diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul menunggu saat-saat telur di dalam kotak kaca menetas. Saat itu mendadak datang seleret sinar yang menghujam masuk ke dalam goa. Sinar tersebut menghantam kotak kaca dan kemudian kotak tersebut pecah dengan disertai suara ledakan yang menggelegar. Ki Ageng Tambir melihat ada seekor ular kecil. Awalnya Ki Ageng Tambir kecewa melihat ular tersebut, tetapi ia terkejut ketika ular itu terus membesar sampai menyerupai naga. Seiring dengan perubahan cuaca yang kian terang, ular naga yang besar tersebut pelan-pelan juga berubah wujud menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik. Berselang satu purnama kemudian, gadis cantik itu diberi nama Ratu Kidul, yakni Nyi Blorong. Nama yang cukup menggetarkan bagi yang mendengarkan. Sejak pemberian nama Nyi Blorong itu, Ki Ageng Tambir tak diperbolehkan lagi berada di dalam goa. Goa itu lalu dikenal sebagai Goa Pesugihan. Ki Ageng Tambir pun didapuk menjadi juru kunci di goa tersebut. Ia juga mempunyai tugas untuk mengantar siapapun yang ingin mencari pesugihan. Ki Ageng Tambir mempunyai tugas untuk mengantar siapa saja yang ingin berhubungan dengan Nyi Blorong, sekaligus menjelaskan syarat-syarat dan resiko besarnya. Konon para pencari pesugihan Nyi Blorong akan diminta menyediakan tumbal sebagai ganti kekayaan yang diraihnya. Menurut penuturan berbagai kalangan spiritualis, terkadang orang yang bekerja sama dengan Nyi Blorong sebenarnya juga sudah diingatkan. Misalnya sebelum terjun ke dalam kancah kesyirikan tersebut, sang juru kunci sudah mengingatkan berbagai akibat dan resikonya, termasuk bahwa jika ia lupa dan tidak ada tumbal yang dipersembahkan, maka dirinya lah yang harus menjadi gantinya secara paksa.
Jika hal ini tidak disanggupi, maka kontrak kerjasama tidak berlaku. Selain itu, pada tahap-tahap awal menerjuni lelaku syirik tersebut, sebenarnya yang bersangkutan terkadang diingatkan dengan cara diperlihatkan akibat dari mereka yang sudah meninggal, yang selama hidupnya menempuh jalan sesat tersebut. Biasanya dukun akan meminta syarat kepada orang yang ingin melakukan pesugihan. Dukun meminta syarat seperti sesajen dan tumbal dengan syarat yang tidak mudah. Biasanya dukun akan meminta tumbal dengan nyawa seseorang. Pelaku pesugihan yang sudah tergoda akan kekayaan secara biasanya akan mengiyakan permintaan tersebut. Dan tumbal pesugihan biasanya adalah orang yang berada di sekitar pelaku seperti keluarga, kerabat, bahkan anaknya sendiri. Tanda-tanda orang yang menjadi tumbal pesugihan. Yang pertama, sakit. Orang yang akan menjadi tumbal pesugihan akan merasakan sakit secara tiba-tiba pada badannya yang menjalar di seluruh tubuh dengan kurun waktu yang berbeda. Biasanya, sakit seseorang yang akan menjadi tumbal pesugihan tidak bisa dideteksi secara medis. Jika ia memeriksakannya, maka tidak akan ditemukan penyakit, padahal rasa sakit yang dideritanya sangat luar biasa. Yang kedua, mimpi buruk. Mimpi yang datang kadang mempunyai sebuah makna tersendiri. Orang yang akan menjadi tumbal pesugihan akan merasakan hal yang aneh dan tidak wajar di dalam mimpi, seperti melihat makhluk gaib, misalnya genderuwo, pocong, hantu, dan lain sebagainya. Selain itu, mimpi hewan yang sering dijadikan media untuk ilmu hitam, seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Mimpi ini biasanya bersamaan dengan datangnya penyakit yang dideritanya. Mimpi buruk ini akan terjadi berulang-ulang. Dan di dalam mimpi ia akan merasa dikejar-kejar oleh berbagai makhluk-makhluk gaib yang seolah hendak memangsanya. Tanda-tanda yang ketiga yaitu mencium bau wangi. Biasanya orang sebelum menjadi tumbal pesugihan akan mencium bau wangian seperti aroma melati dan kemenyan yang sangat menyengat. Bau ini akan datang di hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu pula. Tanda datangnya makhluk gaib yang akan mengikutinya sampai korban pesugihan tersebut meninggal dunia. Tanda yang keempat, rumah menjadi tidak nyaman. Orang yang akan menjadi tumbal pesugihan biasanya di dalam rumah akan merasakan suasana rumah yang berbeda dari biasanya. Dia akan merasa tidak nyaman dan panas. Perasaannya akan selalu gelisah meski berada di rumah sendiri. Kemudian tidurnya pun tidak nyenyak. Tanda yang kelima, rumah sering didatangi binatang.
Binatang aneh yang masuk ke dalam rumah juga termasuk tanda bahwa seseorang akan menjadi tumbal di dalam rumah tersebut. Binatang tersebut biasanya adalah binatang melata seperti ular atau kalajengking. Ular dan kalajengking adalah hewan yang lekat dengan dunia mistis, terutama hubungannya dengan ilmu hitam atau ilmu sihir. Yang keenam, sering melihat makhluk halus. Tidak hanya dalam mimpi, biasanya makhluk halus muncul pada malam hari secara tiba-tiba pada calon korban yang akan ditumbalkan. Orang yang sering melihat makhluk halus akan menjadi depresi hingga jatuh sakit dan kemudian mati. Tanda ketujuh, kondisi lemah. Dengan kondisi yang lemah secara terus-menerus juga menjadi pertanda orang tersebut akan menjadi tumbal pesugihan. Kondisi lemah yang tidak sembuh-sembuh biasanya diakibatkan oleh makhluk halus. Karena makhluk astral yang memiliki energi negatif akan menyerap energi manusia yang mengurasnya, hingga manusia yang diikutinya menjadi tak berdaya. Kemudian, secara perlahan orang tersebut akan kehilangan akal dan kesadarannya hingga menemui kematiannya. Sahabat misteri, itu tadi berbagai cerita dan mitos Nyi Blorong dan tumbal pesugihan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi.